Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan bahas bagaimana caranya untuk melakukan uji validitas khususnya dengan menggunakan teknik corrected item total correlation dengan menggunakan aplikasi yang namanya SPSS. Nah, teknik ini menurut saya adalah teknik yang paling cepat dan paling mudah. Kenapa? Karena langkah-langkahnya paling simpel. Nah, untuk apa kita melakukan uji validitas? Nah, uji validitas ini digunakan untuk mengukur atau menggambarkan variabel yang sedang diteliti dengan tepat dan akurat ya, sehingga penelitian kita itu betul-betul bisa bermanfaat. Nah, di sini ada syaratnya ya, di mana menurut Jonathan Sarwono ya, pengambilan keputusan dalam uji validitas dengan teknik ini, teknik corrected item total pada signifikasi 5% atau 0,05 dapat didasarkan pada ketentuan sebagai berikut ya. Yang pertama, jika nilai R hitung itu lebih besar dari R kritis 0,3, maka butir soal kuesioner dinyatakan valid. Nah, kalau sebaliknya, itu berarti butir soal dinyatakan tidak valid. Ya, bagaimana caranya kalau tidak valid? Kalau saya, pilihan yang paling enak dan paling sederhana adalah dengan membuang butir pernyataan atau soal pada kuesioner tersebut. Ya, oke. Gimana langkahnya? Tentu saja kita buka aplikasinya. SPSS. Nah, di sini saya menggunakan yang versi 17 ya. Tetapi fungsinya masih sama ya, meskipun dengan versi yang terbaru. Hanya saja ada beberapa menu yang memang ada tambahan-tambahannya. Oke, kita close saja. Nah, contohnya di sini kita sudah punya datanya ya. Di sini saya ngambil data mahasiswa ya. Dari data mahasiswa. Di sini ada pernyataan-pernyataannya ya, misalnya ini ya. Gaji yang saya terima sesuai dengan beban tugas yang diberikan kepada saya ya, dan lain sebagainya. Di sini dia menggunakan 16 butir pernyataan atau indikator. Nah, gimana cara untuk mengukur validitasnya? Kita sorot aja ya dari pernyataan pertama sampai pernyataan nomor 16 ke bawah. Di sini jumlah respondennya adalah 34 orang ya. Jadi kita copy saja, kemudian kita paste di sini ya, di SPSS-nya. Di sini ya, di data view. Nah, di sini ada var 1 sampai 16 butir soal. Di sini ini bisa diganti ya, judul namanya di variable view. Misalnya di sini mau diganti jadi pernyataan pertama ya. Bisa ditulis misalnya di sini pernyataan 1 ya. Dan ini tidak boleh pakai spasi. Kemudian di sini desimalnya biasanya semuanya 0 ya. Kita nolkan saja semuanya. 0 semua ya. Ini tidak. Nah, ini kalau misalnya oke, ini ya tadi ya. Di sini kita ada 16, berarti di variable punya juga ada 16. Kita bisa ini di copy juga semuanya ya. Diurut sampai ke bawah, tapi kalau saya lebih enak biar lebih simpel dan cepat, nanti aja lah kalau udah ada hasilnya tinggal di replace namanya ya. Oke, nggak apa-apa ini pokoknya ini boleh pernyataan 1, ini pernyataan 2 diketik ya, supaya lebih cepat. Itu seolah-olah ini udah diganti aja ya pokoknya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita kembali lagi ke data view, kemudian lakukan analyze ya, di menu analyze, kemudian di scale-nya di reliability analysis. Kemudian kita semuanya dimasukkan ke sini di CTRL-A ya, Ctrl A, kemudian diklik tanda panah ini, kemudian klik statistik dan pakai sistem atau teknik scale if item deleted ya, di constrain atau dicentang. Kemudian continue, setelah itu kita oke saja. Setelah di oke, di sini muncul hasilnya ya. Bisa dilihat di sini reliability-nya di angka 0,948, artinya variable ya. Tapi di sini kita lihat pakai yang ini sistemnya. Cara mengukurnya gimana? Tadi R kritisnya adalah di sini syaratnya. Kita baca lagi ya supaya kita semakin paham ya. Jika nilai R hitung
lebih besar dari R kritisnya 0,3 ya. Kita lihat R hitungnya dari mana, atau R hitungnya itu yang dari mana, atau yang mana. Nah, R hitung itu yang ini ya, predicted item total correlation. Di sini kita lihat, di sini ada 0,6 sampai ke bawah 0,7. Sedangkan R kritis ya, R kritis itu 0,3. Kalau R hitung, ini R hitung, lebih besar dari 0,3, artinya setiap butir pernyataan 1 sampai 16 itu adalah pernyataan yang valid ya. Jadi ininya semuanya harus lebih besar dari 0,3 ya. Bisa dipahami ya. Jadi kalau misalnya ternyata setelah kita hitung ada di misalnya di butir pernyataan 4 di sini, ini hasilnya 0,2 atau 0,3, 0,3 masuk ya. Misalnya di sini 0,2 sekian, pokoknya di bawah 0,3, ini artinya pernyataan yang keempat ini tidak valid. Oleh karena itu lebih baik dibuang ya. Dibuang, jadi nanti tinggal segini aja tanpa nomor 4 ya, tanpa nomor 4. Jadi lebih baik dibuang. Tapi kalau mau diganti lagi pernyataannya dengan soal baru, kemudian kita ngebagiin lagi ke responden, itu boleh saja. Cuman menurut saya itu ini ya, jadi membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Jadi lebih baik ya sudah dibuang saja. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu untuk uji validitas ya. Jadi ini semua butir pernyataannya adalah valid.